Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo Bapak Ibu, rekan-rekan operator Erapot SMK. Pada kali ini saya Anak Ogi di channel Pena Digital akan berbagi tutorial bagaimana menginstal aplikasi Erapot SMK dari versi 5.0.0 ke versi 5.1 ke titik 1, 5.1.1 ya. Kenapa saya membuat video ini? Karena ada beberapa rekan operator di SMK yang mereka kebingungan ya menginstal aplikasi Erapot SMK. Karena di Erapot SMK dari versi 508 ke selanjutnya itu proses instalasinya berbeda dengan versi sebelumnya ya. Oleh karena itu saya buatkan video ya untuk membantu rekan-rekan operator yang mungkin kebingungan menggunakan aplikasi Erapot SMK ya, dari cara menginstalnya ya, dari cara penginstalannya. Baik, sebelumnya saya sudah membuat video tutorial di channel saya ya, di Pena Digital. Bapak Ibu bisa cek di situ. Di sini ketik saja Pena Digital. Oke. Nanti di sini ya. Nah, di Pena Digital ini di playlist itu ada saya buat video tutorial tentang aplikasi MPD SMK ini, MPD SMK 2020-2021. Bentar ya, saya tutup dulu. Nah, di sini Bapak Ibu saya menyarankan untuk membuka video yang pertama ini ya, tentang ini, data dapodik yang terkait dengan Erapot dengan MPD SMK. Ya, karena di video yang satu ini saya sudah jelaskan ya, data apa yang perlu kita lengkapi di dapodik agar di Erapot SMK atau MPD SMK datanya juga bisa lengkap. Karena aplikasi Erapot SMK atau MPD SMK itu beberapa data diambil dari aplikasi dapodik. Nah, oleh karena itu tentunya dapodiknya harus kita lengkapi dulu. Data apa yang kita lengkapi di dapodik, Bapak Ibu bisa silahkan simak di video yang pertama ini yang saya sudah share. Oke, baik. Sebelumnya untuk menginstal aplikasi Erapot SMK ya, Erapot SMK versi terakhir, Bapak Ibu perlu menyiapkan beberapa file ini ya. Yang pertama ada yang komposer, ada master aplikasi Erapot SMK versi 5, ada Erapot SMK master, ini kita download dari web GitHub, kemudian aplikasi Erapot Synchronizer ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek download keempat aplikasi ini di link deskripsi video yang saya berikan. Nanti saya akan share alamatnya di situ ya, alamatnya. Atau Bapak Ibu nanti bisa download ya alamatnya di file yang saya share juga di deskripsi ya. Nah, di sini saya sudah buatkan alamatnya. Ini install aplikasi Erapot SMK dari versi 5 ke 5.1.1. Di sini ada 4 aplikasi yang perlu kita siapkan. Yang pertama master aplikasi Erapot SMK versi 5. Ya, Bapak Ibu bisa download di web ini. Di sini saya sudah sertakan webnya ya. Kemudian master Erapot SMK di GitHub ya, GitHub. Kemudian Erapot Synchronizer ya, saya sudah siapkan linknya. Kemudian Composer ya. Kemudian yang kelima koneksi internet ya, ini harus ada. Kemudian yang keenam adalah aplikasi dapodik ya. Nah, seperti ini. Oke. Bapak Ibu silakan siapkan dulu ke 4 jenis aplikasi ini ya. Kemudian setelah itu mari kita eksekusi ya cara menginstalnya. Yang pertama keempat aplikasi ini ya, saya sudah bukakan webnya di sini. Ini link aplikasi Erapot SMK di GitHub ya, seperti ini. Kemudian ada Composer ya, Composer ini sudah saya sertakan linknya. Master Erapot SMK versi 5, ini bisa cek di web PSMK atau di seputar Erapot SMK ya. Kemudian ini untuk Erapot Synchronizer. Oke. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan 4 file ini, karena 4 file ini kita sudah siapkan ya. Oke. Yang pertama, kita harus menginstal dulu masternya ya. Ini, kita harus install dulu ini Erapot SMK versi 5. Cara installnya seperti biasa, kita double klik. Oke, klik yes.
Di sini di laptop yang saya gunakan ini uji coba ya, karena saya belum install di server. Nah, di sini saya menggunakan Windows 10 64 bit. Nah, di sini ya, Windows 10 Pro. Ini saya menggunakan 64 bit RAM atau memori sebesar 8 GB ya. Oke. Tentunya kalau kita menggunakan uji coba ya, RAM itu tidak mesti 8 GB ya, bisa lebih kecil dari itu karena ini hanya uji coba saja. Namun kalau untuk di server ya minimal RAM itu ya minimal 8 GB lah atau di atasnya lagi. Karena untuk biasanya di server tidak hanya terinstall aplikasi Erapod ya, mungkin ada aplikasi Dapodik ya, atau ada aplikasi yang lain juga yang memerlukan tenaga lebih besar lagi ya. Oke, kita tunggu ya cara penginstalannya ini. Kita menginstal dulu Master Erapod SMK versi 5. Jadi video tutorial ini saya buatkan untuk rekan-rekan operator yang tahun ajaran baru pertama ini, tahun 2020-2021 ingin menggunakan aplikasi Erapod SMK ya. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu yang ingin menggunakan aplikasi MPD SMK, silakan cek di channel YouTube saya ya. Di situ saya sudah buat video tutorial juga tentang aplikasi MPD SMK ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, apa sih Erapod SMK dengan MPD SMK ya. Kedua aplikasi ini setelah saya uji coba kedua aplikasi ini di komputer saya. Di komputer saya Bapak Ibu bisa lihat ya, di desktop ini saya ada misal aplikasi MPD SMK juga. Saya melakukan perbandingan dari kedua aplikasi ini. Ya, inti dari kedua aplikasi ini sama ya, sama-sama dalam pembuatan rapot untuk SMK. Dan perbedaannya ya dari pembuatnya ya. Pembuatnya jelas berbeda, tapi tujuan akhirnya sama. Kenapa saya bisa menyimpulkan tujuan akhirnya sama? Karena kedua aplikasi ini saya sudah install dan uji coba. Hasil akhirnya berupa rapot itu persis ya, mirip. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kedua aplikasi ini, Erapod SMK dengan aplikasi MPD SMK itu mengacu kepada pedoman penilaian SMK yang sama ya. Bapak Ibu, kalau di SMK itu kan ada namanya apa ya? Panduan penilaian ya, kalau nggak salah. Ntar saya lihatkan dulu. Panduan penilaian SMK. Nah, ini panduan penilaian SMK 2018. Nah, kedua aplikasi ini, Erapod SMK dengan MPD SMK, mengacu kepada aturan yang ini. Aturan ini ya. Di aturan ini sudah dijelaskan model rapot seperti apa, isinya seperti apa, dan saya sudah uji coba kedua aplikasi ini, hasilnya juga sama, mirip-mirip ya. Jadi tidak ada salahnya ya, mau menggunakan Erapod SMK boleh atau MPD SMK juga boleh ya. Ini hasil akhirnya itu mirip-mirip semuanya. Oke. Oleh karena itu, jadi Bapak Ibu yang ingin menggunakan MPD SMK, saya sudah buatkan videonya di channel saya, atau di Erapod SMK juga Bapak Ibu bisa cek ya di video yang saya akan buat ini. Oke, kita tunggu. Ini sedang proses ya, menginstal Erapod SMK. Ya, cepat atau lamanya itu tergantung dari spesifikasi komputer yang kita gunakan ya. Oke. Pastikan Bapak Ibu ketika sampai selesai nanti jangan di skip videonya supaya tidak ada yang ketinggalan ya, tidak ada ketinggalan. Karena terkadang kalau di skip itu ada materi penting yang terlewat. Nah, sehingga ketika selesai diinstal muncul pertanyaan, kenapa aplikasinya berbeda dengan yang ada di video ini ya, seperti itu. Kenapa hasilnya berbeda seperti itu. Jadi pastikan diikuti seperti itu, diikuti dengan seksama ya. Oke. Kita tunggu proses instalasinya. Ini kita baru masang masternya ya, master Erapod SMK versi 5.1.
0.0. Oke. Kita tunggu prosesnya. Ini video ini tidak saya skip ya. Tidak saya skip percepat. Saya biarkan apa adanya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat secara real. Secara real ya, karena terkadang kalau video di skip muncul anggapan ada yang disembunyikan atau seperti apa. Jadi di video ini saya tidak skip. Saya biarkan apa adanya ya. Oke, kita tunggu proses install aplikasi Erapod SMK versi 5.0.0 berhasil ya. Kemudian setelah itu kita nanti lanjutkan sampai ke versi yang terakhir, yaitu versi 5.1.1 ya. Bapak Ibu, untuk aplikasi Erapod SMK, Bapak Ibu bisa buka juga webnya ya, seputar Erapod. Ini seputar Erapod. Nah, ini ya, seputar Erapod SMK. Di sini jelaskan. Nah, ini ada yang terakhir, rilis Erapod SMK versi 5 ya. Seperti ini. Oke. Nah, di sini kita sudah selesai menginstal aplikasi Erapod SMK. Ini ada penjelasan ya, tulisan. Klik tombol selesai. Ya, kita buka saja, klik selesai. Oke. Sedang proses ya, sedang berjalan. Nah, pertama kali, karena ini masih versi 5.0.0, kita harus melakukan yang namanya registrasi ya. Kita harus melakukan yang pertama kali yang namanya registrasi. Namun, server Erapod SMK sekarang, servernya itu belum siap. Karena aplikasi Erapod SMK ini mengambil datanya dari server Dapodik ya, server Dapodiknya. Nah, masalahnya dari sekarang belum siap datanya, belum siap servernya, jadi kita akan menggunakan cara lain. Tapi hasilnya juga sama ya. Oke, karena versi 5.0.0 sudah selesai ya. Kita matikan dulu, kita tutup dulu aplikasinya. Sekarang kita buka service Erapodnya. Ya, service Erapod. Kita matikan dulu supaya kita akan menimpa beberapa file di folder data web. Nah, ini sudah terbuka. Kita cari service Erapod. Nah, ini ada ya, running, kita matikan dulu, stop. Oke, kemudian ini juga kita stop. Oke, kalau kita stop begini, otomatis aplikasi Erapod SMK tidak bisa dibuka ya, karena servisnya dimatikan. Nah, sekarang setelah selesai, ini, nah, kita mendownload aplikasi ini ya, mendownload Master Erapod SMK di GitHub. Ini ada di sini, saya sudah buatkan. Bapak Ibu tinggal klik kode, kemudian klik download zip. Nah, kemudian saya anggap sudah terdownload ya. Di komputer ini saya sudah siapkan. Nah, ini ya, Erapod SMK Master. Ini kita klik kanan di sini, extract here. Oke, kita tunggu selesai sampai di ekstrak. Oke, sudah selesai. Ini hasil ekstraknya. Sekarang kita buka. Nah, di sini kita masuk ke folder config. Ini, config di sini ada database. Ini kita hapus saja. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke master tadi. Ini ya, kita buka Erapod SMK Master. Ini kita copy semua. Ctrl A. Klik copy. Nah, sekarang kita masuk ke C. Di sini ada folder Erapod SMK. Ada folder data web. Nah, kita paste di sini, paste dan replace. Kalau ada informasi informasi untuk menimpa, ya dipersilakan saja untuk menimpa aplikasinya. Jadi aplikasi ini yang kita download ini, yang ada di web Erapod SMK di GitHub ini adalah versi yang terakhir 5.1.1. Jadi nanti aplikasi 5.0 tadi akan kita update ke versi 5.1.1. Oke, di sini ada permintaan untuk mereplace. Kita klik replace. Oke, sudah selesai.
Nah, jika sudah selesai, sekarang kita install lagi yang namanya Composer ini ya, Composer. Bapak Ibu bisa download di webnya tadi. Saya sudah matikan ya. Get ini composer.org. Nih, kemudian klik download ini ya, download. Nah, di sini klik aja ini Composer Setup Exe ya. Di sini saya sudah download juga, jadi saya tidak perlu download lagi. Mana tadi? Oke, ini ya, Composer Setup. Cara installnya, setelah di download kita install. Cara installnya seperti biasa ya. Pastikan ketika menginstal Composer, komputer terhubung dengan internet ya. Klik double klik, install for all user. Yes. Kemudian jika muncul seperti ini, kita klik next. Ini kita browse lagi, arahkan ke C, folder era.smk. Ini ada PHP, arahkan ke PHP exe. Nah, seperti ini. Klik next. Oke, next. Install. Oke, sudah selesai. Next. Oke, selesai ya. Nah, sekarang kita sudah berhasil menginstal apa tadi ya, sudah berhasil menginstal Master Era-Pod versi 5. Kita juga sudah mereplace versi 5.0 ini dari ke versi yang terakhir, yaitu versi 5.1.1. Kemudian kita juga sudah menginstal Composer. Nah, sekarang kita jalankan servisnya lagi ya. Kita jalankan servis Era-Pod ini. Klik start. Ini kita klik start lagi. Oke, sekarang kita menjalankan beberapa perintah ya di DOS ya, atau command prompt ya. Ini Bapak Ibu buka CMD di sini. Nah, sekarang di sini ya, ini ada sedikit perbedaan penginstalannya ya, Era-Pod SMK ini. Oke, kita masuk ke, kita ketik di sini cd c titik 2 /Era-Pod SMK, buka lagi folder data web di sini ya, enter. Nah, kemudian jika setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu ketik Composer min vvv 3 kali update. Nah, seperti ini ya, enter. Nah, ini pastikan komputer terhubung dengan internet, karena komputer akan mendownload beberapa aplikasi yang diperlukan ya, diperlukan aplikasi Era-Pod SMK dari internet. Jadi ini pastikan komputer terhubung dengan internet. Di sini saya menggunakan koneksi paket data ya dari Kemdikbud, karena guru juga dapat bantuan koneksi ya, karena digunakan untuk belajar ya. Era-Pod saya buat video tutorial ini kan termasuk belajar juga, jadi saya manfaatkan. Oke, kita tunggu ya. Lama tidaknya ini tergantung dari koneksi internet yang kita gunakan ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu ketika menjalankan perintah tadi ini, Composer vvv update ini, koneksi internetnya stabil ya. Bapak Ibu bisa menggunakan provider lain ya. Di sini saya menggunakan bantuan pemerintah Telkomsel ya. Bapak Ibu menggunakan Astinet silahkan ya, atau yang lebih premium lagi silahkan ya. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu ya, prosesnya sedang sedang berlangsung. Oke, ini kita bisa, kalau kita scroll ke atas ini ya, banyak ini, ada banyak aplikasi yang aplikasi yang dibutuhkan download ya. Jadi ada sedikit beda dengan versi-versi sebelumnya. Di versi sebelumnya kita tinggal jalankan installernya atau updaternya, maka sudah selesai.
di versi ini ada perubahan ya, sepertinya mengarah ke Linux ini ya, Eraport SMK ini. Ya sayangnya tidak semua rekan-rekan operator itu familiar dengan bahasa-bahasa seperti ini, termasuk saya ya. Oke, kita tunggu. Yang penting Bapak Ibu tidak usah perhatikan apa yang muncul di sini. Bapak Ibu tinggal jalankan perintah yang tadi ya. Ini masih ada perintahnya, komposer, spasi, garis datar, V 3 kali, kemudian spasi baru update. Nanti komputer akan mendownload aplikasi-aplikasi yang dibutuhkannya. Oke, tentunya komputer ketika menjalankan aplikasi ini harus terhubung dengan internet. Ya, lumayan banyak yang di-download. Kita biarkan saja. Ini masih video pertama ya, masih video pertama saya tentang install aplikasi Eraport SMK dari versi 5.0.0 ke versi 5.1.1. Nanti kita akan lanjut sampai selesai berseri ya, seperti video tutorial tentang MPD SMK ya. Karena di beberapa rekan operator ada yang menggunakan Eraport SMK ya, ada juga rekan operator di sekolahnya menggunakan aplikasi MPD SMK ya. Oke. Dan memang sekarang sebaiknya sekolah sudah menggunakan sistem Eraport ya, karena sangat membantu sekolah khususnya operator dalam di Dapodik ya. Biasanya setiap semester genap itu kan sekolah harus mengirim nilai rapot siswa ke server Dapodik. Nah, mengisinya itu kan sebetulnya dilakukan oleh wali kelas atau guru mata pelajaran ya, namun sudah menjadi rahasia umum, hampir semuanya diserahkan ke operator. Nah, jika sekolah Bapak Ibu menggunakan sistem Eraport SMK atau MPD SMK, di situ kita diberikan fasilitas untuk mengirim nilai dari Eraport atau MPD SMK ke aplikasi Dapodik ya. Jadi Bapak Ibu operator Dapodik tidak perlu lagi mengetik ulang nilai, tidak perlu lagi ekspor impor nilai dari Excel ya, terlalu lama. Cukup menggunakan satu aplikasi perintah di Eraport SMK atau MPD SMK, maka nilai rapot tadi akan masuk ke aplikasi Dapodik ya, seperti itu. Selain itu ya dengan menggunakan Eraport SMK itu kan sistem pengelolaannya kan terlihat profesional ya. Kemudian kalau di online kan Bapak Ibu guru di sekolah, Bapak Ibu guru bisa mengisi nilai rapot di rumahnya ya. Apalagi zaman COVID sekarang ya, COVID-19. Nah, kita bisa online kan. Jadi Bapak Ibu untuk mengisi nilai tidak perlu datang ke sekolah, bisa mengakses dari rumahnya, atau mungkin pulang kampung itu bisa mengisi nilai dari sana selama terhubung dengan internet. Oke, ini sudah masuk apa ini ya. Oke, kita biarkan saja seperti ini ya, lumayan banyak. Ini tidak perlu kita hafal ini. Kita tidak perlu tahu apa isi-isinya. Yang penting kita jalankan perintah tadi ya. Ini perintahnya tadi seperti ini. Komposer spasi garis datar V 3 kali spasi update. Tentunya Bapak Ibu menggunakan CMD ya, atau command prompt. Tampilannya command prompt seperti ini ya. Tulisannya warna hurufnya putih, backgroundnya hitam ya. Bapak Ibu yang menggunakan DOS itu tentu sudah tahu tampilan seperti ini ya, mirip-mirip. Nah, mungkin ada yang bertanya bagaimana kalau
AirPod-nya sekarang sudah menggunakan versi 5.1.0 diupdate ke versi 5.1.1 ya. Bapak Ibu bisa cek ya di YouTube, itu sudah banyak videonya. Sudah banyak video tutorial tentang update dari versi 5.1.0 ke versi 5.1.1 ya. Bapak Ibu bisa cek di YouTube, itu sudah banyak Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah membuat video tutorialnya. Coba ya kita cek update AirPod. Nah ini ya, update AirPod SMK versi 5.1. Nah ini panduan update AirPod SMK versi 1.1 ya. Ini tentunya, atau ini juga ya, update AirPod versi 5.0 ke 5.1. Nah ini sudah banyak ya. Namun yang dari versi bawah, versi 5.0.0 ke versi 5.1.1 sepertinya belum ada mungkin ya, atau mungkin saudara cuma saya tidak update ya. Oke. Nah, di sini saya buatkan videonya ya. Ini dari versi 5.0 ke versi 5.1.1. Oke. Oke, masih berjalan perintahnya. Ya, seperti ini. Ini sudah berapa lama ya? Mungkin kurang lebih 5 atau 10 menit ini. Ya, tentunya kalau Bapak Ibu menggunakan koneksi internet yang lebih cepat, lebih kencang, tentunya lebih cepat lagi proses instalasinya. Oke, kita tunggu. Video ini tidak saya skip, saya biarkan saja seperti apa adanya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat sendiri bagaimana proses update-nya ya. Oh ya, hampir lupa, di channel saya di YouTube saya juga sudah membuat video tutorial tentang AirPod ya. Di playlist. Nah, di sini Bapak Ibu ada ini ya. Ini AirPod SMK versi 5. Namun ini, bentar ya, saya tutup dulu. Ini versi 5.0.0 ya. Yang ini yang saya buatkan ini. Ini versi 5.0 ke titik 0 ya. Seperti itu. Belum versi yang terakhir ya. Versi terakhir ini sekarang yang video yang Bapak Ibu sedang perhatikan sekarang. Oke, kita tunggu, proses instalasinya sedang berlangsung ya, update. Jadi di GitHub ini ya, di sini ini adalah pastikan Bapak Ibu selalu mengupdate yang terakhir dari sini aplikasinya. Karena ini di dalamnya sudah pasti yang terakhir ya, versi 5.1 ke titik 1 ini yang terakhir. Jadi ketika kita timpa otomatis otomatis versi 5.0 nanti akan berubah ke versi 5.1 ke titik 1 seperti itu. Kemudian di versi yang baru ini 5.1.1 itu proses pengambilan datanya tidak mengambil data dari server Dapodik lagi atau server AirPod, tapi menggunakan aplikasi AirPod Synchronizer ya. Aplikasi AirPod Synchronizer ini ya. Nah, dari mana Bapak Ibu dapat? Bapak Ibu bisa download di sini di web seputar AirPod SMK. Nah, di sini ada ya link downloadnya, AirPod Synchronizer. Nah, di sini ada keterangannya, aplikasi AirPod harus dijalankan di aplikasi Dapodik di komputer Dapodik versi 2021.a ya. Jadi harus satu komputer dengan aplikasi Dapodik seperti itu. Sebetulnya tidak mesti satu komputer, yang penting satu jaringan ya. Misalnya IP server AirPod misalnya 192.168.1.5. AirPod SMK-nya versi IP-nya 192.168.1.1. Itu bisa kita hubungkan sebetulnya.
Oke. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, sambil menunggu prosesnya, Airaport Synchronizer ini saya ekstrak dulu ya. Ekstrak here saja. Oke. Kita tunggu. Ya, jadi ada yang dua jalan. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, jika muncul seperti ini biasanya sudah hampir selesai ya update komposernya. Oke, sudah selesai. Sudah selesai ekstrak ya. Ini tadi Airaport Synchronizer. Ini tadi folder Airaport SMK Master sudah bisa kita hapus. Nah, sekarang folder Airaport Synchronizer itu ini kita cut saja. Kita harus pindahkan ke rootnya, ke root C ya di sini. Kita langsung paste di sini. Jangan dalam folder lagi ya, tapi langsung di drive C-nya di sini ya. Kita paste di sini. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai ya ini, sudah selesai. Kita keluar. Nah, seperti itu. Sekarang yang kita lakukan setelah berhasil menjalankan update tadi ya, kita buka aplikasi kita jalankan dulu Airaport Synchronizer-nya ya. Ini Airaport Synchronizer-nya, kita double klik foldernya. Nah, kemudian di sini ini Airaport Synchronizer, kita jalankan ya. Klik kanan, jalankan sebagai administrator. Oke, klik yes. Oke, kita tunggu. Nah, di sini Bapak Ibu pilih sekolahnya. Kemudian masukkan alamat IP dari aplikasi Dapodik ya. Nah, di sini saya masukkan http://localhost.28154 ya. Localhost ini Bapak Ibu bisa ganti dengan nomor IP aplikasi Dapodik ya. Jika aplikasi Dapodik dengan aplikasi Airaport itu tidak satu komputer. Ya, seperti ini. Jika muncul seperti ini, klik tes koneksi. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, data sekolah tidak ditemukan. Nah, kita harus masukkan dulu tokennya ya, token service Dapodik ini. Dapat dari mana kita token Dapodik? Kita buka dari aplikasi Dapodik. Nah, ini Dapodik kita buka. Bapak Ibu masuk ke sini pengaturan. Kemudian kita tunggu ya. Di bawah di sini ada web service, kita klik. Nah, kita klik tambah. Di sini masukkan nama aplikasinya, Airaport SMK. Seperti itu ya. Kemudian ini kita copy ya. Salin token. Ini token ini kita copy. Kemudian buka tadi Airaport Synchronizer. Nah, di sini kita paste. Nah, seperti itu. Kemudian klik ini, registrasi pengguna Airaport SMK. Nah, seperti itu ya, kita tunggu. Wow, ada yang keliru katanya. Ada yang keliru. Oke, kita tunggu. Coba ya, kita jalankan dulu Airaport-nya. Localhost 8154. Nah, di sini ya. Oke, sekarang kita login dulu ya. Kita login dulu, bisa nggak kita login? Kita nggak usah registrasi lagi. Ya. Oh, nggak bisa ya, belum bisa. Oke.
seperti itu. Kita tunggu dulu apa tadi ini. Kita coba cek ya. Mana tadi Dapodik. Oh sorry, ini kita hapus. Salin token. Oke, kita tutup dulu ya Airaport Synchronizer-nya. Sekarang kita buka lagi double admin. Yes. Oke, sekolahnya pilih HTTP localhost 8154 ya. Airportnya. Tes koneksi. Nah, di sini kita pastekan tadi. Pastekan tokennya. Oke. Nah, klik registrasi pengguna. Oke, sudah berhasil registrasi ya. Tadi kenapa tidak berhasil? Karena saya belum menyimpan ya, belum menyimpan web service-nya ini ya. Saya tutup. Nah, sekarang bisa login harusnya. Di sini masih versi 5.0. Sekarang kita bisa login. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ya, semesternya masih ganjil genap ya. 2019-2020 nggak apa-apa. Kita klik masuk saja dulu. Jadi tidak usah registrasi. Nah, muncul seperti ini kita hapus ya. Kata-kata login terakhir ini kita hapus. Enter. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat muncul keterangan pembaruan tersedia. Kita langsung proses saja pembaruannya. Oke, kita tunggu. Di sini masih versi 5.0 ya. 5.0.0, kita klik proses pembaruan. Nah, perhatikan ini juga komputer terhubung dengan internet ya. Nanti setelah kita proses maka setelah kita proses nanti versi Airaport akan berubah ke versi 5.1.1. Oke, kita tunggu. Tadi aplikasi Airaport Synchronizer jangan ditutup dulu ya. Nah, karena kita belum melakukan pengiriman data ke Dapodik. Nah, kita belum mengirim data Dapodik ke Airaport ya, seperti ini. Biarkan saja dulu terbuka seperti ini. Kita tunggu sampai proses pembaruan update-nya ini selesai ya. Versi 5.0 ke versi 5.1.1. Oke, ada keterangan sukses. Nah, di sini sudah kita bisa cek ya. Versi 5.1.1. Kita cek beranda. Nah, di beranda sudah berubah ya. 5.1.1. Database-nya juga sudah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat PTK masih 0, peserta didik 0. Nah, sekarang kita melakukan pengiriman data dari Dapodik ke Airaport. Caranya menggunakan Airaport Synchronizer. Jadi Airaport Synchronizer ini yang pertama digunakan untuk registrasi pengguna ya. Kemudian setelah itu mengirim data. Ini klik ini, kirim data Dapodik ke Airaport SMK. Klik. Jadi aplikasi ini akan mengambil data dari Dapodik dikirim ke aplikasi Airaport ya, seperti data guru, data siswa, pembelajaran, ya, data sekolah dan lain-lain. Ya, kalau dulu sebelum versi 5.1.1 itu kita langsung cek pembaruan ya, ambil data dari server Dapodik. Kalau sekarang menggunakan aplikasi namanya Airaport Synchronizer versi 1.0.0. Nah, ini kita tunggu, nanti akan muncul keterangan jika proses kirim data Dapodik ke Airaport SMK berhasil.
Oke, ini sudah dalam tahap akhir ya, dalam tahap akhir penginstalan. Jadi videonya mungkin agak lama ya, karena video tidak saya potong-potong, tidak saya skip, saya biarkan apa adanya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat sendiri bagaimana proses instalasi aplikasi Rapot ke versi yang terakhir ya, versi 5.1.1. Jadi proses instalasinya berbeda dengan versi-versi sebelumnya. Oke, kita tunggu. Di sini ada keterangan ya, sedang mengirim apa. Ini sedang mengirim data peserta didik aktif. Nah, di sini biasanya agak lama ya, karena tergantung dari jumlah siswa yang ada di Dapodik. Ini mengirim data pembelajaran, mengirim data Dudi ya. Nah, di sini ada keterangan kirim data Dapodik ke aplikasi Rapot SMK selesai. Artinya sudah selesai kita ngirim data dari aplikasi Dapodik ke Rapot. Kita tutup Rapot Synchronizer. Nah, ini versi Dapodik, versi Rapotnya. Nah, sekarang kita logout dulu, keluar dari aplikasi. Nah, sekarang kita login lagi. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, sudah berubah versi tahun pelajarannya. Tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil. Masuk. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat PTK 40, peserta didik 435. Kita coba cek ya di Dapodik. Peserta beranda saja. Ya. Di sini jumlah guru dan stendik 31 tambah 9 40 ya. Nah, ini sudah betul 40, peserta didik 435. Nah, ini bisa lihat 435. Jadi data dari Dapodik itu sudah berhasil masuk ke aplikasi Rapot SMK ya. Nah, demikian cara melakukan instalasi aplikasi Rapot SMK dari versi 5.0 ke versi 5.1.1 atau versi terakhir di tahun pelajaran 2020-2021 ya. Mungkin nanti ada update lagi ke versi yang selanjutnya. Tentunya pembaruan ada itu dilakukan untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada di versi sebelumnya. Kita lanjutkan di video selanjutnya.